Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu siang telah surut. Warga korban banjir bergotong royong menyingkirkan lumpur yang masuk rumah dan jalan supaya tidak mencelakakan. Banjir bandang itu terjadi pada Jumat malam lalu. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Waibelau di kelurahan ini yang tidak mampu menampung air hujan. Air sungai meluap ke permukiman dan jalan hingga setinggi lebih dari 30 cm. Menurut warga, mereka tak sempat menyelamatkan perabotan karena banjir datang dengan cepat. Setengah 6 pas maghrib itu ya? Ya, pas mau maghrib. Berapa meter ya, Bu, itu air? Segini lah Pak, sedada dewasa. 1 meteran ya kurang lebih Ya, ya? ini lemari, mati total. Ini motor, lemari, rumah. Berapa ya? Sore sih, setengah 6. Setengah 6, jelang maghrib tadi ya? Iya, setengah maghrib tadi. Berapa tingginya? Tingginya 1 meteran lah. 1 meter. Nah, Bu, apa Bu, yang habis tadi itu? Yang habis? Heeh. Barang-barang Pak. Barang-barang rumah tangga maksudnya? Kulkas, Terus? cuci, kursi. Banjir bandang tidak merenggut korban jiwa. Warga Kelurahan Pesawahan mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung menormalisasi Sungai Waibelau supaya banjir tidak lagi terjadi. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir yang merendam Kecamatan Kota Bumi dan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Minggu siang belum surut sepenuhnya. Banjir masih menggenangi jalan. Petugas BPBD masih menyiagakan perahu karet di lokasi banjir untuk mengantisipasi banjir susulan sebab intensitas hujan masih tinggi. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejumlah jalan masih terendam banjir setinggi setengah meter yang tidak dapat dilewati motor dan mobil. Ada jalan pintas dari masih ada jalan pintas yang arah ke jalur 2. Ini kedalaman air berapa, Pak? Dalam setengah meter. Setengah meter. Untuk mobil, motor bisa lewat nggak, Pak? Motor nggak bisa, mobil juga masih yang nggak bisa juga. Banjir di 2 kecamatan di Lampung Utara disebabkan meluapnya Sungai Wairarem dan Waisesah yang tidak menampung air hujan. Pemerintah Lampung Utara yang tiba ke lokasi berjanji akan segera mengatasinya, salah satunya dengan cara menormalisasi sungai. Pertama, saya sudah memerintahkan dari PUPR untuk naturalisasi sungai. Mungkin mereka sedang mempersiapkan, tapi sudah timbul lagi bencana yang berikutnya. Mudah-mudahan segera tahun 2003 kita bisa ada perbaikan di lokasi sungai. Ya, langkah khusus kami apapun bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah pasti kami akan support dan dukung. Karena kalau kita bicara tahun ini kan sudah selesai APBD-nya. Nanti kita bicara di APBD, di era APBD perubahan. Nanti kita diskusi dengan pemerintah daerah mendorong biar bisa ada langkah-langkah apa. Banjir di Kecamatan Kota Bumi dan Kota Bumi Selatan terparah terjadi pada hari Kamis lalu. Ketinggian banjir lebih dari 1 meter. Aktivitas warga lumpuh karena banjir merendam jalan. Warga yang rumahnya tergenang banjir mengungsi dan mereka beraktivitas menggunakan perahu. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Karena masih tinggi. Banjir rob mengancam pesisir Bandar Lampung di penghujung akhir tahun 2022. Ini disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Bandar Lampung Sabtu lalu. Hasil analisa perakiraan cuaca pemicu banjirop adalah fase bulan baru serta fase perige atau jarak terdekat bumi dengan bulan yang dimulai sejak 23 Desember lalu hingga Rabu 28 Desember. Fenomena itu menyebabkan air laut pasang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Warga pesisir Bandar Lampung diimbau selalu waspada datangnya banjirop. Nelayan yang menggunakan perahu kecil diimbau tidak melaut terlalu jauh. Gelombang di Laut Lampung diperkirakan lebih dari 2 meter. Banjirop memang akhir-akhir ini sepertinya lagi sudah ada potensi terjadi banjirop. Akan berlangsung berapa hari Mbak untuk banjirop sendiri, Mbak?
diperkirakan sampai tanggal 26 Desember ini. Nah, itu disebabkan kenapa sih Mbak banjir rob itu Mbak? Banjir rob itu disebabkan karena adanya pasang surut yang memang ada hubungan interaksi antara bumi dengan bulan. Jadi Banjir rob di Bandar Lampung terparah terjadi pada pertengahan Mei lalu. Banjir merendam permukiman nelayan dan pusat industri ikan asin dan teri asin di Pulau Pasaran. Aktivitas usaha ikan asin sempat lumpuh akibat jembatan utama menuju Pulau Pasaran terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan BBM jenis solar menerabas Hari Raya Natal tahun ini. Tak hanya pengemudi truk, kelangkaan solar juga menyusahkan para pelancong libur Natal. Kelangkaan solar diantaranya terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Barat. Sejumlah truk dan minibus bermesin diesel tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Mereka tidak beralih ke BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Ya untuk selama ini semenjak solar keadaan udah menaik gini, ya di mana-mana sekarang susah. Kita kalau mau misi solar itu kadang-kadang sehari semalam baru ngantri kita, baru dapat. Ya karena di mana-mana ya walaupun kita di Lampung dari ke Sumatera juga tetap sama. Jadi di mana-mana susah solar Pak? Susah solar sekarang ini. Sampai dari mana Pak? Dari Jambi. Kelangkaan solar di Lampung berlarut-larut. Warga yang kesulitan mendapatkan solar menagih janji pihak Pertamina yang menjamin aman ketersediaan solar selama Natal dan Tahun Baru. Nanti solar Mas. Mau kemana tujuannya? Mau ke Lampung Timur. Cukup nggak ke sana? Tidak cukup Mas, makanya katanya solar mau Tahun Baru sama Natal ini mau dipenuhi kebutuhannya. Nyatanya mana buktinya sekarang kok belum ada, sampai sekarang mau nyari solarnya susah. Masih telat ya? Masih telat. Apa harapannya Pak? Tolongnya harap pemerintah itu buktikan apa kenyataannya itu, maunya masyarakat seperti itu Mas. Di Lampung, solar langka sejak beberapa bulan sebelum harganya naik pada awal September lalu. SPBU yang menjual solar kini terbatas atau tidak semua SPBU menjual solar. Warga kini dipaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal dan banyak warga yang tidak mampu membelinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.